Shalom Bapak Ibu Saudara, puji Tuhan pada malam hari ini kita berkesempatan untuk kembali mendengarkan firman Tuhan. Mari sebelum kita mendengarkan firman Tuhan dan merenungkannya, mari kita berdoa datang di hadapan Tuhan. Bapak Surgawi, Bapak yang baik, Bapak yang kami kenal melalui Tuhan Yesus Kristus. Kami bersyukur pada malam hari ini, di penghujung tahun ini Tuhan. Kami kembali disapa oleh kebenaran firman-Mu. Kami datang di hadapan-Mu merendahkan diri, menyadari kelemahan dan keterbatasan kami. Dan biarlah pada malam hari ini Tuhan, firman-Mu kembali menyapa kami, menguatkan kami, dan memanggil kami kembali untuk terus berharap kepada Engkau, Tuhan Yesus Kristus. Kami menyerahkan waktu pemberitaan firman Tuhan, kiranya Tuhan Allah Roh Kudus memimpin, memberkati setiap hati kami dapat menyambut kebenaran firman-Mu, dengan hati yang lembut dan kuasa Roh Kudus menaungi kami. Bukan hanya menjadi pendengar firman, tetapi menjadi pelaku firman. Demi nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Pada malam hari ini kita akan bersama-sama belajar tentang satu topik mengenai akhir zaman. Firman Tuhan yang akan dibahas pada malam hari ini akan berbicara tentang akhir zaman. Bapak Ibu Saudara, saya akan memulai dengan sebuah kisah. Alkisah di sebuah planet bernama Bumi. Di sebuah planet bernama Bumi, dan pada waktu itu bangsa-bangsa berbagai negeri dihebohkan dengan wabah penyakit yang melanda seluruh planet ini. Di dalam planet bernama Bumi ini beredar, merebak wabah penyakit COVID-19 yang disebabkan oleh virus yang tidak kasat mata yang disebut SARS Corona Type 2. Wabah penyakit ini mengubah banyak hal, mengubah wajah dunia ini. Begitu banyak yang terjadi di dalam masa-masa pandemi. Dan di dalam planet ini, Alkisah ada 4 orang sekawan. Dahulu mereka bersekolah di tempat yang sama. 4 orang sekawan ini pun kemudian terpencar-pencar. Karena sudah beranjak dewasa, masing-masing sibuk dengan pekerjaan, karir masing-masing. Dan di dalam dunia yang sedang dilanda pandemi ini, mereka mengingat satu sama lain. Mereka rindu dengan teman-teman lama di sekolah dahulu. Teman-teman sekolah waktu mereka masih muda. Sebut saja nama mereka satu persatu adalah Cynthia, Suminem, Acai, dan Awang. 4 sekawan ini dahulu bersekolah di sekolah yang sama dan kini terpencar-pencar di berbagai belahan dunia. Dan mereka akhirnya bisa bertemu karena selama ini sibuk dengan berbagai hal pekerjaan dan keluarga masing-masing. Mereka bertemu melalui sarana virtual, Zoom meeting. Nah, di dalam Zoom meeting ini mereka bercengkrama, melepas rindu dan mengobrol banyak hal. Dan singkat cerita mereka akhirnya berbicara tentang satu topik mengenai akhir zaman. Apakah di dalam dunia yang semakin tua ini kita akan menghadapi akhir zaman? Banyak orang menyebutkan kiamat. Dan banyak orang juga mengait-ngaitkan pandemi COVID-19 sebagai salah satu tanda akhir zaman. Bahwa kiamat atau akhir zaman itu akan tiba. Mereka berdiskusi apa sih yang menjadi pandangan orang-orang mengenai hari akhir atau akhir zaman atau hari penghakiman. What are people saying about the doomsday? Dan Cynthia, salah seorang dari mereka begitu semangat dan pengen tahu. Ya, orang yang begitu curious dan mereka berdiskusi banyak hal dan Cynthia nih tiba-tiba menyeletuk dan berkata, teman-teman masih ingat nggak film tahun ya kurang lebih 11 tahun yang lalu, film 2012, film yang menggambarkan deretan bencana yang akan melanda dunia ini. Dan seolah-olah prediksi kalender suku Maya berbicara tentang akhir zaman ketika dunia ini akan menjumpai akhirnya.
dalam bencana-bencana yang begitu dahsyat, gempa bumi dan lain sebagainya. Dan film ini menarik ingatan kita tentang gambaran bencana alam yang begitu banyak beruntun, bertubi-tubi, dan merenggut begitu banyak nyawa. Oh, dari dahulu orang sangat ingin tahu tentang kapan akhir zaman. Orang-orang penasaran, pengen tahu kapan sih akhir zaman itu. Kalau kita tahu kapan, tanggal berapa, mungkin akan ada orang berduyun-duyun bertobat, meninggalkan kehidupan yang penuh maksiat dan dosa. Kenapa? Karena sudah tahu akhir zaman, kapan, tanggal berapa. Tetapi berbagai prediksi, berbagai orang yang mencoba mau memprediksi kapan akhir zaman itu tiba, selalu saja gagal. Film 2012 ini sudah berlalu 11 tahun yang lalu. Dan di dalam gambaran film ini begitu banyak bencana yang dahsyat, yang mengerikan, yang meluluh lantakkan seluruh dunia. Orang-orang pengen tahu kapan. Tetapi pada bagian firman Tuhan dicatatkan ketika Tuhan Yesus berkata-kata, dicatat di dalam Injil Lukas pasal yang ke-12. Tetapi ketahuilah ini, jika tuan rumah tahu pukul berapa pencuri akan datang, ia tidak akan membiarkan rumahnya dibongkar. Hendaklah kamu juga siap sedia. Karena anak manusia datang pada saat yang tidak kamu sangkakan. Tuhan Yesus sendiri berkata bahwa pada bagian ini ia menyebut dirinya sebagai anak manusia. Karena anak manusia datang pada saat waktu yang tidak kamu duga-duga. Pada waktu yang tidak kamu sangkakan. Ini catatan Injil Lukas pasal 12. Selain itu juga Rasul Paulus menuliskan firman Tuhan, berbicara tentang akhir zaman juga. Dikatakan di dalam 1 Tesalonika pasal yang ke-5 ayat pertama sampai kedua. Rasul Paulus menulis demikian. Tetapi tentang zaman dan masa, saudara-saudara, tidak perlu dituliskan kepadamu. Karena kamu sendiri tahu benar-benar bahwa hari Tuhan datang seperti pencuri pada malam. Hari Tuhan, hari kedatangan Tuhan Yesus kembali ke dalam dunia itu diibaratkan bagaikan kedatangan seorang pencuri pada malam hari ketika orang-orang tidur dan terlelap, tidak tahu sudah datang pencuri. Gambaran kedatangan hari Tuhan itu tidak diketahui. Gambaran kedatangan hari Tuhan itu kita tidak sangkakan. Tetapi walaupun demikian, kebenaran firman Tuhan, Alkitab memberikan kita suatu gambaran bahwa rencana keselamatan Allah dinyatakan di dalam seluruh Alkitab dari awal sampai akhir. Keselamatan yang dirancangkan Allah itu dinyatakan di dalam Alkitab, di dalam suatu gambaran, suatu kisah akbar Alkitab. The Grand Biblical Story. Alkitab digambarkan dengan permulaan. Bahwa Allah menciptakan segala sesuatu. Allah menciptakan langit dan bumi. Kejadian pasal yang pertama sampai kedua. Tetapi kisah penciptaan yang begitu agung dan luar biasa ini. Ketika Allah menciptakan alam semesta, langit, bumi, dan beserta segala isinya. Masuk pada narasi di kejadian pasal yang ketiga. Manusia yang diciptakan Tuhan, Adam dan Hawa itu jatuh ke dalam dosa. Di kejadian pasal 3 diceritakan bagaimana manusia itu memilih mempercayai dusta dari si jahat daripada mempercayai firman Tuhan. Manusia itu memilih untuk menolak taat kepada firman Tuhan dan justru memberontak kepada Allah, Sang Raja yang menciptakan mereka. Oh, dari penciptaan bergerak kepada kejatuhan. Kejatuhan manusia ke dalam dosa. Oh, manusia jatuh terperosok di dalam dosa dan tidak dapat membebaskan dirinya. Dan Allah menyatakan anugerahnya. Manusia butuh diselamatkan. Dan anugerah penebusan itu datang melalui seorang juru selamat. Tuhan Yesus Kristus. Allah Bapa mengutus anaknya yang tunggal, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Masuk ke dalam dunia. Dan pada Natal yang kita rayakan. Bukanlah tentang kado.
Bukanlah tentang kegembiraan atau suasana lagu-lagu yang bertemakan Christmas. Tetapi inti dari Natal adalah Sang Juru Selamat itu. Tuhan itu menjelma menjadi manusia. Lahir sebagai Tuhan dan Juru Selamat untuk engkau dan saya. Engkau dan saya memerlukan penebusan, memerlukan anugerah keselamatan. Dan itu hanya tersedia di dalam karya Yesus Kristus yang lahir, mati di atas kayu salib Golgota, dan bangkit pada hari yang ketiga. Dan 2000 tahun yang silam itu, Yesus sudah mengorbankan dirinya di atas salib Golgota. Dan kini kita berada di antara 2000 tahun yang lalu Kristus datang. Dan suatu hari kelak, Yesus Kristus yang sama akan datang kembali ke dalam dunia. Kapan? Kita tidak tahu. Di antara masa penantian ini, dulu Yesus lahir dan mati 2000 tahun yang lalu. Dan suatu hari kelak, ia akan datang kembali ke dalam dunia ini. Sebagai Raja di dalam segala kemuliaannya. Untuk membawa kita masuk kepada kehidupan yang kekal bersama Allah dan domba Allah yang sudah disembelih dan bangkit pada hari ketiga. Bapak Ibu Saudara, kalau kita melihat masa yang sedang kita jalani, kehidupan yang sedang kita jalani, kita berada di antara dua titik tersebut. Titik penebusan 2000 tahun yang lalu, ketika Yesus mati menggantikan engkau dan saya. Dan titik berikutnya adalah akhir zaman. Ketika Yesus Tuhan datang di dalam segala kemuliaan dan keagungannya, untuk membawa kita masuk pada kehidupan yang kekal. Titik itu kita sebut penyempurnaan. Kenapa? Karena janji Allah yang tersedia di dalam Tuhan Yesus Kristus akhirnya digenapi secara sempurna. Ketika kita menikmati kepenuhan hidup yang kekal. Kepenuhan persekutuan yang intim, berjumpa muka dengan Tuhan Yesus yang kita sembah, yang kita imani, yang kita percayai selama ini. Kesempurnaan anugerah hidup yang kekal itu akhirnya kita terima dan nikmati pada saat Tuhan Yesus datang kembali ke dalam dunia ini. Dan itulah yang disebutkan era langit dan bumi yang baru. Ketika tidak ada lagi air mata, dosa dan penderitaan. Bapak Ibu Saudara, cerita berlanjut. Seorang teman dari 4 sekawan itu, sebut saja namanya Acai. Acai adalah seorang yang dari dulu dikenal teman-temannya sebagai orang yang cuek. Flekma, tidak mau tahulah. Pokoknya I don't care. Dia berkata kepada teman-temannya yang sibuk dengan tema akhir zaman, kiamatlah. Oops, I don't care. Dia berkata dengan enteng, cuek. Emang gue pikirin, masa bodoh? Mau akhir zaman, mau apa, mau pandemi, corona, mau akhir zaman, I don't care. Bapak Ibu Saudara, Tuhan Yesus di dalam catatan Injil Lukas pasal 17 berkata demikian. Sebab sama seperti kilat memancar dari ujung langit yang satu ke ujung langit yang lain. Demikian pula lah kelak halnya Anak Manusia pada hari kedatangannya. Dan sama seperti terjadi pada zaman Nuh, demikian pula lah halnya kelak pada hari-hari Anak Manusia. Mereka makan dan minum, mereka kawin dan dikawinkan, sampai kepada hari Nuh masuk ke dalam bahtera. Lalu datanglah air bah dan membinasakan mereka semua. Tuhan Yesus berbicara tentang hari kedatangannya kembali ke dunia ini. Dan digambarkan seperti kilat yang memancar dari ujung yang satu ke ujung langit yang lain. Apa maksudnya? Maksudnya hari kedatangan Tuhan Yesus itu adalah tiba-tiba, mendadak di dalam sekejap mata. Tidak ada orang bisa memprediksi dan tidak ada orang yang tahu kapan waktu persisnya. Dalam sekejap mata, mendadak, tiba-tiba Tuhan sudah datang kembali ke dalam dunia ini. Dikatakan orang-orang makan dan minum seperti zaman Nuh. Ketika Nuh sedang menyiapkan bahtera, ia tahu bahwa akan ada penghakiman yang berlangsung atas dunia ini.
Dan orang-orang sementara itu mengolok-olokkan Nuh dan berkata, bodoh sekali perbuatan Nuh itu. Mereka menikmati hidup, makan, minum, berpesta pora, senang-senang, kawin mengawin, dan kemudian tiba-tiba ketika air bah itu turun, kebinasaan menerpa mereka. Penghukuman itu menimpa mereka dan mendadak mereka ketakutan menerima hukuman atas segala kejahatan mereka. Bukankah di antara 4 sekawan ini, ketika mereka diskusi, ngobrol tentang akhir zaman Bapak Ibu, si Aca ini ya cuek-cuek saja, I don't care. Bukankah di dalam dunia ketika semua ini terjadi, orang mulai banyak bertanya-tanya, di mana Tuhan? Mengapa Tuhan membiarkan pandemi ini terjadi? Dan ada orang mulai mengaitkan, jangan-jangan akhir zaman akan segera tiba. Atau bencana apa lagi yang akan terjadi? Bencana malapetaka apa yang begitu spektakuler, yang begitu dahsyat yang akan menimpa dunia ini? Mungkin setelah pandemi ini. Mungkin bahkan pandemi ini bukanlah satu-satunya bencana yang akan terjadi. Orang menerka-nerka, orang-orang ketakutan. Tetapi ada orang yang masih cuek bebek. Masa bodoh, akhir zaman mau akhir zaman, tidak peduli. Bapak Ibu Saudara, orang-orang sibuk dengan berbagai rutinitas, pekerjaan, mencari uang, menjalani kehidupan, menikmati, senang-senang. Tetapi pandemi corona ini memaksa seluruh dunia untuk berubah, untuk kembali menyadari keterbatasan diri, menyadari kefanaan diri. Kita ini bisa mati loh. Bahwa orang-orang terserang dengan penyakit. Orang-orang rentan dengan wabah penyakit. Bahkan virus yang tidak kelihatan oleh mata. Seperti invisible enemy. Musuh yang tidak kelihatan tetapi sangat berbahaya. Orang-orang menyadari begitu mudah. Orang-orang yang mereka kenal akhirnya terkena COVID. Oh, ada yang sembuh. Tetapi ada juga yang mati. Seperti suara yang membangunkan dunia yang sibuk dengan segala pencarian, pencapaiannya, dan sibuk dengan seluruh aktivitas kesibukan harian. Mulai muncul pertanyaan, kalau saya mati, kemanakah? Kemanakah saya akan pergi kalau saya misalkan mati, entah itu karena COVID-19 ataupun karena penyakit atau penyebab yang lain. Bapak Ibu Saudara, pertanyaan mengenai kematian menjadi begitu dekat. Orang-orang yang kita kenal satu persatu meninggal. Lalu, Acai juga sebenarnya walaupun di dalam mulutnya dia berkata, I don't care. Selama everything is okay, saya tetap happy, tetap I don't care. Tetapi di dalam kedalaman hatinya dia mulai menyadari, iya ya, kemana kalau saya mati? Bapak Ibu Saudara, kita tidak hidup selamanya di dalam dunia yang fana ini. Kita bisa mati, dan kemana kita setelah kita mati? Dikatakan di dalam 1 Tesalonika pasal yang kelima, Rasul Paulus menuliskan demikian. Sebab mereka yang tidur waktu malam, dan mereka yang mabuk waktu malam. Tetapi kita yang adalah orang-orang siang, baiklah kita sadar, berbazu, zirahkan iman dan kasih. Dan berketopongkan pengharapan keselamatan. Rasul Paulus sedang berbicara tentang gambaran orang-orang yang larut, orang-orang yang tidur di dalam keberdosaan. Digambarkan orang-orang yang tidak mengenal Allah itu seperti orang-orang yang tidur terlelap. Tidak menyadari waktu terus berjalan. Dan kita semakin mendekat pada akhir zaman. Tetapi orang-orang percaya kepada Tuhan Yesus diingatkan bahwa kita harus sadar, kita harus bangun, jangan tertidur, jangan terlelap di dalam dosa-dosa kita. Jangan terus bergelimang di dalam kejahatan, kefasikan. Tetapi berbaju zirahkan iman, kasih, dan berketopongkan pengharapan keselamatan. Bapak Ibu Saudara, cerita berlanjut.
Di antara 4 sekawan itu ada yang namanya Suminem. Suminem dari dulu dikenal teman-temannya sebagai pribadi yang gampang parno, gampang takut, khawatir ini dan itu. Oh, ketika dia berdiskusi dan teman-teman ini, dia merasa takut, ngeri. Iya ya, ini pandemi COVID-19 aja sudah membuat kita kacau seantero dunia ini. Gimana ya? Gimana ya? Saya takut loh. Jangan-jangan akan ada bencana yang lebih ngeri lagi. Jangan-jangan akan ada musibah yang begitu luar biasa. Jangan-jangan saya adalah giliran berikutnya untuk menemui ajal. Oh, gambaran film 2012 dipenuhi dengan gambaran bencana-bencana yang begitu dahsyat, begitu luar biasa. Dan itu diidentikan dengan akhir zaman. Bapak Ibu Saudara, sebenarnya apa yang membuat seseorang itu takut dan ngeri ketika berbicara tentang akhir zaman atau kiamat? Orang-orang takut dengan bencana, dengan kekuatan, dengan sesuatu yang begitu luar biasa, yang dahsyat menimpa mereka dan meluluh lantakkan seluruh dunia. Tetapi lebih jauh lagi sebenarnya akhir zaman mengingatkan kita pada diri kita yang berdosa ini. Saya ini orang berdosa loh. Saya ini bukan orang yang benar loh. Saya ini penuh cacat celah. Saya ini melakukan berbagai kejahatan, kecurangan, kenajisan. Saya ini kotor. Dan untuk dosa selalu ada konsekuensinya. Ada penghukuman atas setiap dosa. Dan engkau dan saya tidak mungkin luput dari penghukuman. Ada segenap dosa, pelanggaran, kejahatan yang kita perbuat. Oh, kitab Pengkhotbah di dalam Perjanjian Lama ditutup pada pasal 12 ayat ke-14 dengan suatu pernyataan demikian. Karena Allah akan membawa setiap perbuatan ke pengadilan yang berlaku atas segala sesuatu yang tersembunyi, entah itu baik, entah itu jahat. Pengkhotbah berbicara bahwa suatu hari kita akan menghadapi pengadilan yang di hadapan Allah, Raja dan Hakim atas alam semesta. Oh, di dalam dunia ada saja kejahatan, kriminalitas yang mungkin luput dari pengadilan manusia. Ada kejahatan, ada tindak kriminal yang tidak dihukum dengan semestinya. Ada kejahatan yang luput dari pengamatan daripada pengadilan manusia. Tetapi Allah yang mengetahui segala sesuatu, bahkan yang tersembunyi di dalam kedalaman hati pikiran setiap manusia, kejahatan itu tidak akan terluput dari pengadilan Allah. Bahwa suatu hari kelak kita akan menghadapi tahta pengadilan Allah, bahkan atas hal-hal terkelam di dalam diri kita, di dalam hati kita yang tersembunyi. Orang lain mungkin tidak tahu. Keluarga kita tidak tahu, kenalan kita tidak tahu, teman kita, sahabat kita, pendeta mungkin tidak tahu. Tetapi di hadapan Tuhan semua terpampang nyata. Dan kita harus menghadapi konsekuensi dari setiap dosa dan kejahatan. Oh, hal yang serupa juga disampaikan oleh Rasul Paulus. Di dalam surat Roma, Paulus menuliskan demikian. Hal itu akan nampak pada hari bila mana Allah sesuai dengan Injil yang kau beritakan akan menghakimi segala sesuatu yang tersembunyi dalam hati manusia oleh Kristus Yesus. Ketika Tuhan Yesus datang kembali ke dalam dunia ini, suatu hari kelak akan diselenggarakan pengadilan. Pengadilan yang menghadapkan setiap kita tidak terkecuali pada setiap keberdosaan kita. Setiap kejahatan kita, bahkan yang tersembunyi di dalam hati kita, harus menghadapi pengadilan Allah. Ini yang menimbulkan ketakutan. Ini yang menimbulkan kengerian di dalam hati kita ketika kita mendengar kematian. Ketika kita mendengar tentang akhir zaman. Dan Rasul Yohanes di dalam surat Wahyu pasal 20 ayat ke-12 dicatatkan juga demikian. Bahwa Rasul Yohanes melihat penglihatan demikian. Dan aku melihat orang-orang mati, besar dan kecil, berdiri di depan tahta itu.
Lalu dibuka semua kitab. Dan dibuka juga sebuah kitab lain, yaitu kitab kehidupan. Dan orang-orang mati dihakimi menurut perbuatan mereka. Berdasarkan apa yang tertulis di dalam kitab-kitab itu. Di hadapan Allah yang Maha Tahu, semuanya itu diperhitungkan dan akan diadili pada hari kedatangan Tuhan yang kedua kalinya. Ini menimbulkan kengerian. Ini menimbulkan ketakutan di dalam hati kita. Kenapa? Karena saya orang berdosa. Dan dosa selalu berhubungan dengan konsekuensinya. Dosa adalah sesuatu yang menentang Allah. Yang menolak Allah. Yang membenci apa yang baik, yang benar, yang Allah mau. Bahkan menolak anak tunggal Allah yang dikirim sebagai juru selamat kita, mati di salib Golgota. Dosa ini akan ada konsekuensinya, yaitu hukuman kekal, kebinasaan yang kekal. Ini yang menimbulkan ketakutan yang terdalam. Seorang sarjana Alkitab, D.A. Carson. D.A. Carson ini seorang penulis begitu banyak tafsiran. Dan salah satu tafsiran Injil Yohanes yang terbaik dituliskan oleh D.A. Carson. Dia menuliskan dengan begitu indah. If you want to see what judgment looks like, go to the cross. If you want to see what love looks like, go to the cross. Jika engkau ingin melihat seperti apa sih penghukuman Allah atas dosa-dosa manusia, pergilah ke salib. Jika engkau ingin melihat seperti apa sih, bagaimana sih gambaran cinta kasih Allah, pergilah juga ke salib Golgota. Di salib Golgota itu terpaku Yesus Kristus yang tidak bersalah itu sebagai juru selamat menggantikan engkau dan saya. Dia yang harus menerima hukuman dosa menggantikan engkau dan saya. Kita yang harusnya dihukum, dihakimi, dibinasakan karena segala dosa kejahatan kita. Tetapi Yesus menanggung semua itu, mengambil semua beban dosa dan memikul hukuman Allah, murka Allah atas dosa, memikul kematian itu di dalam raganya yang terpaku di atas kayu salib Golgota. Disinilah cinta kasih Allah dinyatakan. Injil Yohanes 3 ayat 16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga engkau dan saya yang harusnya binasa karena dosa, menerima anugerah hidup yang kekal. Allah mengutus anaknya yang tunggal, Yesus Kristus, ke dalam dunia. Supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Injil mengenyahkan ketakutan terdalam hati kita akan kebinasaan yang kekal. Bapak Ibu Saudara, cerita berlanjut. Di antara 4 sekawan itu ada seorang yang bernama Awang. Awang ini pribadi yang hidupnya dulu hancur, Bapak Ibu. Orang-orang tahu betapa rusaknya dia. Teman-temannya paling kenal siapa dia. Segala buruk-buruk dan borok-boroknya. Bapak Ibu Saudara, setelah dia tamat dari sekolahan, Awang ini merantau. Dan ketika dia merantau, dia mendengar tentang Injil Tuhan Yesus. Dan ketika teman-temannya berbicara tentang akhir zaman kiamat, kebinasaan, akan terjadi malapetaka, penghukuman, hari penghakiman, bagaimana kita akan menghadapi kematian, kemana kita setelah mati. Awang punya pengharapan. Awang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat atas dirinya yang berdosa. Dulu dia orang berdosa, tetapi ia kini diampuni di dalam darah Yesus Kristus. Ia membagikan pengharapan yang dimiliki setiap orang yang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Pengharapan Injil, kabar baik, ia ceritakan pada 3 orang teman-temannya itu. Bapak Ibu Saudara, Rasul Paulus menuliskan di dalam Titus pasal yang kedua demikian, ayat ke-11 sampai ke-12.
Karena kasih karunia Allah yang menyelamatkan semua manusia sudah nyata. Ia mendidik kita supaya kita meninggalkan kefasikan dan keinginan duniawi. Dan supaya kita hidup bijaksana, adil, dan beribadah di dalam dunia sekarang ini. Dilanjutkan di ayat yang ke-13 dan 14. Dengan menantikan penggenapan pengharapan kita yang penuh bahagia dan penyataan kemuliaan Allah yang maha besar dan juru selamat kita Yesus Kristus yang telah menyerahkan dirinya bagi kita untuk membebaskan kita dari segala kejahatan dan untuk menguduskan bagi dirinya suatu umat kepunyaannya sendiri yang rajin berbuat baik. Bapak Ibu Saudara, kita mendengar berita Injil bahwa Yesus Kristus datang sebagai juru selamat, lahir 2000 tahun yang lalu dan mati di atas salib Golgota untuk menggantikan hukuman yang seharusnya kita terima. Injil menawarkan suatu pengharapan hidup yang kekal, yang pasti di dalam Yesus Kristus yang bukan hanya mati di atas salib Golgota, tetapi bangkit pada hari yang ketiga. Bapak Ibu Saudara, Rasul Paulus menegaskan bahwa kita ada di antara dua titik. Kita ada di antara dua titik kehidupan yang sedang kita jalani di dalam dunia yang rusak ini. 2000 tahun yang lalu Kristus mati dan bangkit sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita. Dan suatu hari kelak, Kristus Yesus akan datang kembali sebagai Raja dalam segala keagungan kemuliaannya. Untuk membawa kita masuk kepada kehidupan yang kekal. Untuk membawa kita masuk pada era langit dan bumi yang baru. Di mana sukacita kehidupan yang kekal, yang sempurna itu kita nikmati bersama-sama dengan Allah dan Kristus Yesus Tuhan kita. Kita sedang menanti. Dan penantian ini berbicara tentang pengharapan yang penuh bahagia. Pengharapan kemuliaan. Pengharapan hidup yang kekal. Di dalam pribadi dan karya Tuhan Yesus Kristus. Kita menerima kasih karunia keselamatan yang dicurahkan di atas kayu salib Golgota. Di dalam Yesus Tuhan. Dan bagaimana kita menanti? Bagaimana kita menunggu sampai pada hari kedatangan Kristus yang kedua. Kita dipanggil, kita dimampukan oleh anugerah Tuhan. Kita diminta oleh firman Tuhan. Kita diajak, dimampukan, disertai Tuhan Immanuel. Untuk apa? Untuk hidup bijaksana, adil, dan beribadah di dalam dunia sekarang ini. Rasul Paulus menuliskan demikian di dalam Titus. Kita diminta untuk hidup bijaksana. Bukan seperti orang-orang duniawi yang hidup di dalam dosa, berkubang, sibuk dengan segala rutinitas, dan tidak mau tahu tentang akhir zaman. Tidak mau tahu tentang pengharapan yang disediakan oleh Injil Yesus Tuhan. Tidak. Kita dipanggil untuk hidup bijaksana, untuk hidup serupa dengan Kristus Yesus Juru Selamat kita. Hidup dengan adil, hidup di dalam kebenaran firman Tuhan. Dan hidup beribadah di dalam dunia yang sekarang ini. Beberapa terjemahan seperti ESV, English Standard Version, dan NIV menerjemahkan di dalam dunia sekarang ini dengan in the present age. Di dalam masa yang sekarang ini, di dalam masa kini, di dalam waktu yang sedang kita jalani ini. Kita menanti kedatangan Yesus dengan cara hidup bijaksana, adil, beribadah di dalam dunia, di dalam waktu penantian ini, di dalam masa penantian kedatangan Kristus yang kedua ini. Kita tidak diminta untuk bergelimang di dalam dosa, tidak. Kita diminta untuk sadar, bangun, berjaga-jaga, hidup di dalam keadilan, kebenaran firman Tuhan, dan mengasihi Tuhan, beribadah, mengikut Tuhan Yesus. Bapak, Ibu, Saudara, ketika kita berbicara tentang akhir zaman, kita berada di antara 4 sikap. Seperti kisah yang saya ceritakan tadi.
Alkisah ada 4 orang dengan berbagai macam sikap pandangan ketika berbicara tentang akhir zaman. Ketika berbicara tentang the doomsday, hari penghakiman akhir. Ada seperti yang Cynthia. Si yang suka pengen tahu, penasaran kapan waktunya, kapan detailnya, kapan, jam berapa, tanggal berapa. Curious Cynthia. Mungkin juga di antara Bapak Ibu ada yang seperti itu. Pengen tahu kapan Yesus datang kembali. Ada juga yang seperti Suminem. Dikit-dikit takut, bencana apa ini? Begitu dahsyat. Wah, bagaimana saya menghadapi kematian? Saya begitu takut. Ada juga yang seperti Acai. Gak mau tahu, I don't care. Cuek bebek masa bodoh. Itu urusan nanti, gak mau tahu. Sibuk dengan semua pekerjaan dan semua rutinitasnya. Setiap sikap ini, baik itu pengen tahu, takut, dan ketidakpedulian itu, sebenarnya membutuhkan jawaban. Dan jawaban itu hanya tersedia di dalam Injil Tuhan Yesus Kristus. Tuhan dan Juru Selamat yang sanggup menyelamatkan kita dari dosa dan upahnya, yaitu kebinasaan yang kekal. Dari Kristus Yesus ini kita memiliki pengharapan bahwa kelak di dalam penghakiman akhir kita tidak akan dibinasakan. Sebab kita memiliki pengharapan di dalam Yesus Kristus. Kita semestinya seperti Awang. Oh, dia orang berdosa, tetapi kini dia diampuni, dikasih Yesus Tuhan. Dan ia punya pengharapan hidup yang kekal. Ia hopeful. Dia punya pengharapan, dia berpengharapan. Dia tidak perlu takut yang berlebihan. Dia tidak perlu merasa ngeri dengan segala hukuman atas dosa-dosanya. Kenapa? Karena di salib Yesus, Yesus tanggung semua hukuman kita. Betapa cinta kasih Allah dicurahkan, dinyatakan, didemonstrasikan dengan nyata di atas kayu salib. Bahwa engkau dan saya harusnya binasa. Tetapi syukur buat anugerah Tuhan. Kita diselamatkan. Kita diampuni. Kita dikasihi. Kita diberi anugerah hidup yang kekal. Dan karena Injil inilah kita punya pengharapan. Kita mestinya hopeful. Punya pengharapan. Berharap pada Yesus Kristus yang akan datang. Sebagai Raja dalam kemuliaannya. Dia akan membawa kita masuk pada langit dan bumi yang baru. Membawa kita masuk untuk menikmati kesempurnaan janji Allah. Yaitu hidup yang kekal bersama-sama dengan Allah yang kita sembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bapak Ibu Saudara, seperti apakah sikap kita tentang akhir zaman? Kiranya Injil Tuhan menarik hati kita. Memuaskan segala ketakutan, kecemasan, keingintahuan kita dengan satu hal. Bahwa anugerah Allah itu dicurahkan. Menimbulkan pengharapan hidup yang kekal bagi setiap kita. Dan pengharapan itu pasti di dalam darah Kristus yang tercurah. Dan di dalam Kristus Yesus yang bangkit dari kematian. Maranatha, kiranya Tuhan Yesus datang kembali dalam segala hormat dan kemuliaannya. Menjemput kita memasuki kehidupan yang kekal bersama-sama dengan Allah Tritunggal. Amin. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa Surgawi, Bapa yang kami puji di dalam nama Tuhan Yesus. Kami bersyukur buat firman-Mu yang menyapa kami. Dan biarlah hati kami bukannya takut atau terus diselimuti dengan keingintahuan yang salah. Dan biarlah hati kami tidak menjadi cuek bebek. Tetapi hati kami menjadi orang-orang yang punya pengharapan di dalam Injil-Mu Tuhan Yesus. Kami menantikan Kristus Yesus datang kembali sebagai Raja, sebagai Tuhan, sebagai Hakim atas seluruh semesta ini. Dan di dalam kedatangan-Mu yang kedua kali itu, kami akan memasuki langit dan bumi yang baru. Di mana tidak ada lagi penderitaan dan air mata. Dan setiap kami yang harusnya binasa ini, menikmati anugerah hidup kekal bersama-Mu Allah Bapa kami. Bersama-Mu Tuhan Yesus Kristus. Bersama-Mu Allah Roh Kudus yang menyertai, yang menjagai kami mulai dari hari ini sampai selama-lamanya. Kami memohonkan kiranya Tuhan sendiri yang menolong
kami, menopang kami. Dan kiranya berkat dari Allah Bapa yang menciptakan dunia di dalam Kristus Yesus, kiranya kekuatan, penyertaan dari Yesus Tuhan Juru Selamat, dan penghiburan persekutuan Allah Roh Kudus membimbing kami, menguatkan kami, memampukan kami untuk terus menantikan kedatangan Kristus yang kedua. Maranatha, Kristus Tuhan datanglah. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Kebaktian doa selesai, Tuhan Yesus memberkati.